Untuk sepersekian detik dia terdiam. Entah kenapa aku menyimpulkan bahwa diamnya bertanda iya. Iya, jika Shaina masih mencintai mantan suaminya. Terbukti dari sikap wanita itu yang bahkan sampai mau mengurusi masalah yang kini menimpa Rian. Cemburu? Entahlah, bukankah tidak ada hak untukku mencemburuinya? Enggak. Tiba-tiba Shaina kembali membuka suaranya. Serius? Tapi entah kenapa aku justru menangkap kebohongan dari nada ucapanmu. Memangnya Mas paranormal sampai bisa menebak sesuatu dari nada suara? Hehe, enggak juga. Hanya insting saja. Biasa, kalau jawabannya memang benar tidak, maka tidak perlu jeda untuk mengatakannya. Sementara kamu kan butuh waktu untuk menjawab. Itu artinya kamu membutuhkan sedikit kesempatan untuk berpikir. Berpikir di sini dalam arti harus jawab jujur atau bohong. Dia tersenyum manis. Entah kenapa di sini aku justru semakin berdebar. Jujur sempat heran. Mengapa wanita secantik dan seanggun Shaina bisa diselingkuhi dengan wanita lain? Padahal menurutku dia tidak kurang satu apapun. Mungkin inilah yang dinamakan tipu daya syaitan. Penghuni neraka itu pasti akan melakukan segala cara untuk membuat manusia tergoda dan menjadi temannya kelak di neraka jahanam. Tapi tak sedikit juga lelaki yang mampu setia. Semua itu mungkin tentang bagaimana mereka menjaga pandangan. Karena kunci kemaksiatan adalah pada mata, yang kemudian turun ke hati hingga mencari pelampiasan. Sampai detik ini, itu yang selalu kujaga. Setahun menduda, bukan sedikit yang mencoba mendekat. Tapi aku memilih tidak menanggapi keinginan para wanita kurang pelayan itu. Bahkan saat kembali dipertemukan dengan Shaina, aku berharap tak ada rasa ini. Tapi nyatanya dia muncul tanpa bisa kucegah. Semakin lama semakin dalam, bahkan hampir mengganggu pikiran. Jika tak ada sedang dalam masa iddah dari mantan suaminya, ingin rasa aku melamarnya. Tapi ada kekhawatiran juga. Bagaimana jika dia tak punya rasa yang sama dengan yang ku miliki? Jadi panjang lebar, pikiran ini terhenyak saat mendengar Shaina kembali berkata, "Itu udah jawaban yang jujur kok Mas. Udah gak ada cinta lagi. Begitukah? Aku punya satu pertanyaan terakhir. Semoga kamu bisa memberi jawaban tulus yang sesuai dengan kata hatimu." Shaina menatapku, menunggu. Jika suatu saat Rian mengajak rujuk, apa kamu bersedia untuk kembali padanya? Dia membelalak, tersenyum sebentar, lalu terdiam kembali. Mungkin butuh waktu berpikir sebelum menjawab. Untuk saat ini, aku akan menolak. Karena jujur, aku udah bahagia dengan statusku yang sekarang. Mungkin karena lebih banyak waktu buat diri sendiri, anak dan keluarga. Sebab itulah, kalau dia ngajak rujuk, saya akan menolaknya. Kecuali jika Allah sudah berkehendak lain, ya mau gimana lagi. Kalau bukan Rian, tapi orang lain, dia menatapku heran. Misal ini ya, misal aku yang melamarmu selepas masa iddah nanti, apa yang akan kamu lakukan? Dia menatapku keheranan. Ini misal sah, misal. Saya hanya mau membandingkan perasaanmu. Tapi untuk apa? Ya, penasaran aja. Pertanyaan bodoh. Entah kenapa, aku justru merasa
menjadi dokter terbodoh lulusan Belanda. Shaina menarik napas panjang. Mungkin tetap enggak. Aku menelan ludah. Masih penasaran? Kalau beneran aku yang melamarmu. Mas ini kenapa sih? Pertanyaannya mancing begini. Sebenarnya yang mau mas tanya itu apa? Hah? Enggak ada. Aku menunduk sejenak, mengatur ritme jantung yang tiba-tiba berdegup begitu kencang. Tidak sekarang, Kim. Tunggu, sabar. Sampai masa idahnya selesai. Untuk beberapa detik kemudian, kami hanya terdiam. Tak ada yang memulai percakapan kembali. Sampai akhirnya seorang perawat datang dan mengabarkan padaku bahwa ada satu pasien yang butuh penanganan. Saya harus pergi, ucapku seolah tak mau pergi. Iya mas, berhati-hatilah. Dia memberiku sebuah senyuman yang selama sebulan ini terus tersimpan di dalam hati. Entah pemilik senyum itu bisa aku miliki atau tidak. Hanya bisa berdoa, semoga jika jodoh, Allah mudahkan kami bersama. Setelah menangani pasien, langkah langsung tergerak menuju rumah sakit umum. Pagi ini, jadwal visit di sana. Kebetulan sekali, jadi bisa bersekalian dengan menyenguk Dokter Rian. Sampai di sana, ku selesaikan segala aktivitas sampai jam 12 siang. Masih punya waktu sekitar 20 menit untuk membesuk mantan suami Shaina. Ku ketuk pintu perlahan. Seorang wanita membukakan pintu tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wajah wanita di hadapanku tampak sangat tegang. Kebetulan dok, anak kami sudah sadarkan diri. Mungkin ibu itu berpikir aku datang untuk memeriksakan keadaan Rian. Hanya saja Dokter Rian bukan dirujuk padaku, melainkan pada Dokter Faro, sahabatku. Tapi tidak mengapa. Aku tetap memasuki ruangan dan berniat memeriksa keadaan umum saja. Tampak di atas ranjang, Dokter Rian terbaring kaku dengan dua mata terbuka. Ku periksa kesadarannya. Alhamdulillah, dokter sudah sadarkan diri. Dokter bisa dengar suara saya, tanyaku menatapnya. Namun, sorot mata Dokter Rian tampak kosong. Dokter bisa dengar suara saya. Dia tetap tak merespon. Bagaimana dok? Apa benar anak saya sudah sadar atau hanya terbuka kelopak matanya saja? Beliau sudah sadar, Bu. Sebentar, karena sebenarnya bukan saya yang menangani beliau. Saya coba konsultasi dengan tim perawat, sekaligus saya lihat status Dokter Rian bagaimana. Baik dok, mohon cepat. Baik, akhirnya aku keluar menuju ruang perawat jaga dan memberitahukan mereka jika pasien bernama Rian sudah sadarkan diri. Salah satu perawat langsung menghubungi dokter yang menangani. Sepertinya Dokter Rian mengalami kerusakan pada saraf otak, sehingga menyebabkan beliau kesulitan untuk berbicara dan menanggapi respon dari luar. Dek, seperti prediksiku, kasihan. Jika memang benar didapati ada bagian saraf di kepalanya yang rusak, kemungkinan bisa bekerja seperti sedia kala amatlah kecil. Lakukan pemeriksaan CT scan sampai EEG. Aku mau anakku dapat diagnosa pasti, ucap lelaki yang tak lain adalah ayahanda Dokter Rian sendiri. Baik pak, kami akan melakukan penanganan secepat dan sebaik mungkin. Para dokter dan perawat berangsur meninggalkan ruangan ini.
menyisakan aku dan kedua orang tua Dokter Rian. Jadi dokter ini siapa? Tanya ibunda Dokter Rian padaku. Saya Dokter Hakim. Kebetulan saya dan Mas Rian temenan. Saat tahu beliau dirawat di sini, saya langsung mampir. Oh, terima kasih sudah mau mampir. Beginilah anak kami. Saya pun tidak tahu jika selama ini dia menderita suatu penyakit. Tahu-tahunya udah seperti ini, keluh ibunda Dokter Rian seraya menangis. Mah, tenang. Kalau mama menangis, nanti aku ikutan jantungan. Seketika wanita parubaya di hadapanku terdiam. Papa jangan sakit, nanti mama gimana? Iya, makanya mama jangan bikin papa susah. Iya, mama gak nangis. Terus gimana? Rian kita bawa aja ke Singapura. Nanti mama telepon kerabat yang ada di sana untuk urus semuanya. Ya udah, setelah hasil pemeriksaan di sini keluar, kita akan langsung bawa Rian ke sana. Aku hanya terdiam karena menyadari keadaan tidak baik, maka diri segera pamit pulang. Dalam langkah, bayang wajah Dokter Rian terus berkeliaran di dalam benak. Sungguh aku merasa kasihan padanya. Semoga Allah beri ia kesembuhan. Belum sampai di lobi, aku sudah dapat melihat pintu utama rumah sakit ini terbuka. Lalu dari sana, masuklah seorang wanita cantik idamanku bersama seorang anak kecil. Sainah, aku menghela napas berat. Tatkala mengingat cintaku kali ini, mungkin terasa sulit ku gapai, sebab pemilik cinta ini masih mencintai masa lalunya. Setelah tahu Dokter Rian sakit parah, mungkinkah dia akan lebih dekat dengan lelaki yang seharusnya sudah menjadi masa lalunya itu? Hanya bisa pasrah, sembari melebarkan sabar. Langkah Zaina kini semakin mendekat, hingga matanya dan mataku bertemu. Om Hakim, suara AA mengejutkanku. Ada AA rupanya. Mau jenguk papa ya? Iya om. Om juga habis nengokin papa ya? Iya, kok kamu tahu? Tahu aja emang. Om sekarang mau kemana? Tadinya mau pulang, tapi ternyata om lupa kalau ada kerjaan lain yang belum selesai. Padahal udah gak ada kerjaan, untuk apa coba aku berbohong? Apa supaya bisa bertemu dengan mamanya bocah ini lagi? Oh ya, terus kerjaan om itu kapan selesainya? Mungkin sampai maghrib. Wah, kalau gitu nanti kita ketemuan lagi ya om. Aku ada bawa ini. AA mengeluarkan sebuah rubik dari dalam tasnya. Entah kenapa aku justru suka. Jadi punya waktu lebih lama bersama dia dan tentu saja bersama ibunya. Kemarin aku kalah cepat. Hari ini aku tantang om lagi. Kita adu kecepatan. Gimana? AA, Om Hakim itu dokter. Dia pasti sibuk. Kalau mau main, jangan sekarang. Gak apa-apa sah. Aku ada waktu kok. Memangnya emas gak praktek? Hari ini udah buat janji praktek selepas maghrib. Gak apa-apa. Nanti kalau udah selesai jenguk papa, suruh mama nelpon om ya. Siap om. Aku tersenyum ke arah AA yang tampak sangat bersemangat. Sementara Zaina terlihat wajahnya menunjukkan perasaan tak enak. Apakah aku boleh tidak menyerah sampai di sini? Apakah aku masih boleh berjuang untuk menarik perhatianmu? Jika boleh, aku akan melakukannya sampai kau sendiri yang menyuruhku untuk berhenti. Bersambung.